bilang gue pulang pagi gara-gara gue perek. Kenapa lo itu perek? Dulu bibi gue sempet manggil gue Rahayu, cuman ganti jadi Maya, entah kenapa. Pak, tolong saya pak. Pak, tolong saya pak. Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Pendekar Review. Seperti biasa, di mana gua akan membawakan sebuah alur cerita film untuk menemani waktu gabut kalian. Dan pada video kali ini, gua akan coba membawakan sebuah film bergenre horor Indonesia. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar, salah satu sutradara terbaik Indonesia ini, berjudul Perempuan dari Tanah Jahanam. Film horor ini menceritakan dua sahabat sejati, Maya dan Dini, yang bekerja sebagai kasir di sebuah gerbang tol, hingga mereka beralih profesi menjadi penjual baju. Namun karena krisis modal, serta baju-baju yang mereka jual sepi pembeli, Maya pun kembali ke kampung halamannya untuk mencari barang-barang berharga yang mungkin bisa dijadikan uang dari peninggalan orang tuanya. Dan kengerian demi kengerian pun mulai menyerang mereka. Seperti apa alur cerita filmnya? Mari kita simak sampai selesai. Dan buat kalian yang baru mampir, jika kalian suka dengan channel gua ini, silahkan langsung disubrek aja. So, tanpa babi bu dan aeo lagi, mari kita simak alur cerita filmnya. Scene diawali di sebuah gerbang tol. Maya yang bertugas pada malam itu menelpon sahabatnya bernama Dini. Maya meminta kepada Dini untuk menemaninya mencari sebuah kos yang baru. Bilang gue pulang pagi gara-gara gue perek. Kenapa lo itu perek? Kalau belum berdiri gimana taunya kegedean. Maya? Dia nggak pergi-pergi. Terus lo ngapain dia? Pesan ya? Oke, lo tenang. Lo sekarang kunci pintu. Nama Mbak Rahayu bukan? Setelah si pria tersebut menanyakan nama, desa, dan juga nama orang tua Maya, si pria aneh itu pun kembali ke mobilnya. Dan tiba-tiba saja, Dia balik lagi bawa senjata. scene pun berpindah 3 bulan setelah kejadian Maya di gerbang tol. Maya dan Dini memutuskan berjualan baju di sebuah pasar. Bu, ini ada barang-barang baru nih. Enggak dulu. Kok? Namun karena baju-baju yang mereka jual tak banyak yang laku, Maya pun memutuskan kembali ke kampung halaman orang tuanya, yaitu Desa Harjosari, untuk mencari sesuatu peninggalan orang tua yang mungkin bisa dijadikan cuan. Yang mana Maya juga tak mengenal sosok orang tuanya, karena dari kecil Maya memang yatim piatu dan diasuh oleh bibinya sejak umur 5 tahun. Gue kan nggak pernah ngeliat muka mereka kayak apa. Waktu itu gue masih kecil banget, jadi nggak inget. Dulu bibi gue sempet manggil gue Rahayu, cuman ganti jadi Mayan. Scene pun berpindah di sebuah terminal bus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Maya dan Dini pun harus menempuh perjalanan kembali dengan sebuah andong. Setibanya di sana, Maya dan Dini juga ke rumah kepala desa bernama Ki Saptadi, yang juga seorang dalang wayang kulit. Karena hanya kepala desa lah salah satu orang yang mungkin bisa digali informasi tentang rumah dan juga orang tua Maya sebelumnya. Kemudian mereka juga bertemu dengan seseorang wanita tua bernama Nyi Misni, yang mengatakan jika Ki Saptadi sedang tidak ada di rumah dan akan kembali besok. Cari siapa? Kami mahasiswa, Bu. Kisah tadi ada. Dia tidak ada, sedang pergi. Pulangnya malam. Lalu berbekal niat yang kuat menjual rumah peninggalan orang tua dan juga nyali yang gua anggap cukup besar, Maya dan Dini pun berencana untuk menginap di sebuah rumah besar yang mereka anggap adalah rumah orang tua Maya, seperti yang ada di dalam foto. Udah juga ya, Din. Banget nih rumah ini. Sekarang umur 25. Berarti udah 20 tahun kosong.
Ada yang baru meninggal dan dikubur kayaknya. Malam hari pun tiba. Maya yang tak bisa tidur karena mendengar sebuah suara dari luar kemudian membangunkan Dini. Namun karena penasaran, Maya pun memeriksanya sendiri. Sementara di tempat lain di desa tersebut terdapat seseorang wanita yang sedang melahirkan. Namun anehnya saat setelah lahir, bayi yang tak berdosa itu malah dibantai oleh Ki Saptadi dengan cara ditenggelamkan. Eden pisan. Di keesokan hari, Maya dan Dini memberanikan diri untuk menghampiri kerumunan di pemakaman bayi yang baru lahir dan dibantai semalam. Kemudian mereka pun bertemu langsung oleh Ki Saptadi. Ki Saptadi pun mengundang Maya dan Dini untuk datang ke rumahnya. Saya dengar kalian mau ketemu dengan saya. Iya Pak, kami dengar tentang Bapak, makanya kami kesini. Setelah berbicara dengan Ki Saptadi, Maya dan Dini pun pergi dari pemakaman itu. Maya juga memutuskan untuk mencari warung makan sebelum kembali ke rumah itu. Yaudah gue cari makan ya. Nasi pakai sayur sama telur. Dan Maya pun bertemu dengan seorang wanita bernama Ratih yang menjual makanan di warung di desa itu. Sin pun berpindah ke rumah tua tersebut. Dini yang baru saja selesai mandi tiba-tiba saja didatangi oleh dua orang warga yang mengatakan jika rumah tersebut adalah rumah warisan untuk seseorang wanita bernama Rahayu. Ada ahli warisnya perempuan. Nama perempuan itu Rahayu. Saya Rahayu. Entah apa maksud dari Dini. Tiba-tiba saja Dini mengatakan jika ialah wanita bernama Rahayu, si ahli waris tersebut. Kemudian salah satu warga itu pun memaksa untuk mengantar Dini menemui Ki Saptadi yang katanya sedang di rumah seseorang warga. Kami bisa antar kok. Nggak usah, saya tahu kok rumahnya. Mas, saya balik aja deh. Teman saya pasti udah nungguin lama. Kalian nggak perlu perkosa gue. Gue juga bukan perawan. Kalian tinggal minta baik-baik. Salah satu warga mengeluarkan sebuah pisau. Dini yang ketakutan kemudian kabur secepat-cepatnya. Kalian mau apa? Tolong lepasin saya. Tolong saya, Bu. Maya kemudian mencari keberadaan Dini seorang diri. Namun sayangnya sampai sore menjelang ia tak menemukan sosok Dini. Bahkan sampai malam hari pun sosok Dini tak juga kembali dan tak bisa dihubungi. Sementara di tempat lain, seseorang wanita juga sedang melahirkan. Dan, oh my god. Mulai. Aku harus dulu, Pak Ye. Setibanya di rumah Ratih, Ratih pun kemudian menceritakan kepada Maya tentang kejadian yang menimpa di desa itu. Sin pun berpindah di tempat lain. Warga desa mulai merencanakan penangkapan Maya untuk menghapus kutukan desa tersebut. Salah. Wis dikuliti. Dia ditembak polisi dan meninggal. Hingga akhirnya Maya mendapatkan sebuah tumpangan mobil losbak sayur. Namun tiba-tiba saja Kulit anak-anak perempuan yang hilang. dan di waktu yang bersamaan setelah selesai menguburkan jasad dan wayang kulit, Nyi Misni pun datang memergoki Maya dan Ratih di rumah kosong itu. Kemudian Nyi Misni pun mengerahkan warga untuk menangkap Maya. Singkat cerita, Maya yang tersadar sudah tergantung dan terikat di sebuah pohon untuk dikuliti oleh Nyi Misni. Mbak, tolong saya anak Bapak. Kamu bilang apa? Saya anak Bapak. Melihat Ki Saptadi yang mulai tersadar,
Nyimisni pun mengancam dan memberi pilihan antara Nyimisni, ibu kandungnya Ki Saptadi yang bunuh diri, atau Maya yang harus dibunuh. Atau aku? Kemudian Ki Saptadi yang tersadar dan merasa malu akan dosa-dosanya pun mengambil pisau yang dipegang oleh ibunya. Saat Ki Saptadi tewas bunuh diri, Nyimisni yang melihat hal itu juga nggak mau kalah dong. Ya dia bunuh diri juga lah. Setelah itu Ratih pun melepaskan Maya dan memintanya untuk pergi dari desa itu. Dan film pun tamat. Nah, itulah Sobat Rebahaners, alur cerita film Perempuan dari Tanah Jahanam. Bagaimana? Cukup menghibur bukan? Apakah roh dari Nyimisni akan bergentayangan dan menjadi sequel kedua dari film ini? Buat gue sendiri, film ini cukup bagus dengan latar belakang di desa terpencil dan gak seperti film-film horor Indonesia lainnya lah, yang malah lebih banyak memperlihatkan adegan-adegan ikeh-ikeh mocinya. So, kalau gitu gua pamit undur diri. Akhir kata, salam santuy, salam rebahan. Jangan lupa subrek jika kalian suka dengan channel gue ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see ya.